Ya, maksudnya Allah yang perintahkan kita sholat dan menggunakan ketenangan. Perkenalkan saya Bagas dari Telkom University Ustaz dari Bandung. Sedikit cerita, saya selama di Bandung mungkin karena circle baru ya Ustaz. Jadi bisa dibilang saya ketika ada waktu saya tidak pulang untuk menemui keluarga saya. Sempat beberapa kali juga saya bisa dibilang so sibuk lah, padahal memang gak ada apa-apa, tapi ketika disuruh pulang saya bilang sibuk, padahal saya lebih pengen ke circle saya. Dan subhanallah sekarang hilang Ustaz semuanya, benar-benar cuma hilang. Ketika saya di kampus eh, benar-benar semuanya mata kuliah dan diri saya pun kaca. Pertanyaan saya Ustaz, apakah Allah mempunyai rasa jealous terhadap umatnya karena kita kurang perhatian terhadap Ustaz? Terima kasih. Allah itu sangat pencemburu dan Allah layak berhak untuk cemburu. Kita aja kadang-kadang kalau udah ngerasa berjasa sama orang dikit sensitif kan? Kok kamu baik sama dia, perhatian sama dia, pernah aku yang sama yang udah pernah jadi panjang ya? Allah baru berjasa dikit. Gimana Allah? Allah itu pencemburu. Dan Allah cemburu ketika seorang hambanya melakukan dosa. Bukan punya banyak teman. Beda ya cemburu Allah sama kita ya. Allah cemburu kalau hambanya melakukan dosa. Kalau hambanya itu mengabaikan perintah Allah. Kalau hambanya itu melakukan kesalahan-kesalahan. Allah tuh cemburu, dan berarti cemburu itu kok aku yang ngasih nikmat tapi kamu malah menyakiti aku gitu. Nah, itu cemburunya dalam konteks itu ya. Bukan dalam konteks kita punya banyak teman, kita punya keluarga, kita punya kesibukan. Enggak. Tapi kalau misalnya kesibukan itu nggak menjauhkan kita dari masjid, teman nggak membuat kita lupa berdoa, atau aktivitas nggak membuat kita lupa berzikir dan beribadah, itu nggak apa-apa banget buat Allah. Karena Allah lebih suka hamba yang bergaul daripada yang tidak bergaul. Itu hadis. Mukmin yang bergaul lebih utama daripada mukmin yang tidak bergaul kalau dia sabar dan berakhlak mulia kepada sesama manusia. Jadi bukan konteksnya kita nggak boleh bergaul sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, Bagas, bahwa dalam hidup Allah itu kasih kita giliran atau musim. Ada musimnya kita bertemu dengan orang-orang tertentu. Nanti Allah akan ganti orang itu dengan orang yang lain. Itu namanya musim. Dalam hidup itu terjadi. Makanya Nabi pun mengalami. Musim pertamanya Nabi adalah beliau bersama ibu dan kakeknya. Lalu pamannya gitu kan ya. Lalu musim keduanya Nabi beliau bersama paman dan istrinya Khadijah. Lalu musim ketiganya Nabi, paman dan istrinya wafat digantikan oleh Aisyah, Zainab, Hafsah, kemudian sahabat-sahabat Nabi Muhajir dan Ansar dan seterusnya. Jadi musim itu berganti, orang datang dan pergi, bukan berarti mereka jahat, emang udah musimnya berganti. Saya nggak mau kita selalu terjebak kepada kalimat people come and go, artinya negatif. Nggak selalu negatif juga. People come and go itu adalah siklus gitu dalam hidup kita. Sehingga biasakanlah diri kita dengan siklus itu. Ketika ada orang yang nggak bisa lagi bareng kita, ketika ada orang yang punya kehidupannya sendiri, udah sibuk, maka itu nanti akan diganti oleh Allah dengan orang yang berikutnya. Bukan berarti dia nggak setia, dia bukan teman sejati, dia ninggalin saya. Kan setiap orang punya kehidupannya masing-masing kan. Saya gini nih, saya dulu ketika masih kuliah punya sahabat-sahabat dekat dari Indonesia dan dari luar negeri. Kalau dari luar negeri itu terutama dari yang saya suka banget berteman itu sama orang Mesir dan orang Afrika karena mereka humble. Saya punya teman dari Kongo, saya punya teman dari Madagaskar, dari Nigeria, atau dari Mesir itu sendiri. Kalau Eropa karena nggak banyak di Al-Azhar jadi nggak jadi teman ya karena nggak banyak. Atau orang Rusia dia lebih kayak eksklusif kan orang Rusia dia, jadi susah berteman sama mereka. Biasanya kalau nggak orang Mesir, orang Afrika itu satu sama saya. Atau orang Indonesia. Orang Indonesia ada orang Jawa, ada orang dari kampung saya sendiri, orang Sumatera atau orang Aceh gitu. Dulu kita akrab banget. Apalagi dari Afrika kita bertiga ya. Tiga-tiganya H.
Saya Hanan, teman saya dari Kongo namanya Hasan, dari Madagaskar namanya Harun. Jadi 3 hal. Saya kalau lagi jalan sama mereka tuh merasa paling ganteng saya tuh. Jadi kita bertiga tuh kayak udah kayak saudara lah ya. Sampai saya pernah mau dijodohin sama Hasan sama adiknya. Hanan, kamu mau nggak jadi orang Kongo? Nikah sama adik saya. Adik saya sudah apa? Adik kamu milih kamu? Saya bilang sama karena kan kita udah biasa lah ya, karena udah satu kata kan jadi gitu ya buyanya. Ada kamu mana kamu? Enggak, adik aku tuh putih kayak bule tuh. Kok bisa? Karena ibu aku itu bukan orang Kongo, orang bule. Jadi dia kayak blasteran gitu kan. Ibunya bule, bapaknya Afrika gitu. Adik aku ikut ibunya, kalau aku ikut bapak aku. Oh, ya, tapi karena saya emang cuman nggak serius, belum main-main aja. Jadi kayak nggak jadi. Intinya akrab banget. Tapi setelah kita lulus, masing-masing kan kembali ke negerinya sendiri-sendiri kan. Dia sekarang udah jadi rektor di Kongo tuh, di salah satu universitas. Yang Harun udah jadi tokoh apa gitu di Madagaskar. Saya pulang ke Indonesia. Bahkan karena kita dulu musimnya nggak terlalu akrab dengan gadget. Udah ada gadget tapi nggak akrab banget ya. Kita nggak sempat saling tukar nomor. Sampai sekarang ya tinggal kita saling mendoakan aja. Saya kalau di keadaan mereka saya doain. Udah nggak tahu lagi gimana cara nge-reach mereka. Saya udah coba tracking ya, susah. Apalagi mungkin dengan kondisi Kongo yang sekarang lumayan konflik kan, atau Madagaskar yang mungkin masih sederhana kehidupannya ya agak susah nyari mereka. Ya udahlah, saya doain aja mereka. Intinya itulah pusing. Sampai di Bandung, saya punya sahabat baru lagi. Dan itu pun musim, sahabat-sahabat yang dulu sering nongkrong bareng saya sampai malam, sekarang udah pada punya anak juga. Dulu kan kita nongkrong sampai jam 12 malam, jam 1 malam, nongkrong di kafe-kafe Bandung, ngobrol, ngalor ngidul nggak jelas. Kadang-kadang niru suara embeng, gitu kan namanya cowok-cowok kalau lagi ngobrol ya. Suara embeng yang masih kecil, suara embeng yang udah dewasa. Ya pokoknya nggak penting banget lah. Sekarang udah pernah punya anak, semua udah pernah sibuk. Udah, ganti lagi. Artinya, biasakanlah diri dengan siklus itu. Jangan sampai membuat kita ngerasa larut dalam sedih, ngerasa kayak nggak pernah menemukan orang yang sejati. Enggak. Hidup kayak gitu, batas. Jadi kita akan ketemu terus dengan perubahan, bahkan keluarga sekali. Bersiaplah ketika seorang anak nanti akan meninggalkan kita karena dia punya keluarga sendiri. Jangan sampai kita patah juga dengan kondisi kayak gitu. Biasanya katanya nih, anak kalau udah keluar rumah, bahkan udah nggak akan balik lagi. Bukan keluar rumah ke kampus ya, keluar rumah untuk hijrah. Itu biasanya udah nggak pulang lagi. Kenapa? Nanti dia tiba-tiba udah nikah, udah punya keluarga sendiri. Biasanya kalau udah keluar rumah, udah nggak pulang lagi. Sekarang, mungkin tahun depan anak saya Aisyah mau ke Jepang. Dia bilang, bah, aku kalau udah pergi nanti mungkin nggak akan pulang lagi, bang. Karena akan setelah kuliah, udah beres kuliah, nikah, dan segala macam. Ya kak, bapak udah ngerti. Bapak juga dulu kayak gitu kok. Keluar dari rumah dari Aceh, udah nggak pulang lagi ke Aceh sampai sekarang. Setiap orang kayak gitu, dan itu siklus kehidupan, kita harus siap. Yang penting kita masih saling mencintai, masih saling mendoakan, ketemu sesekali. Gak usah berharap lebih dari itu. Dan biasakanlah dengan hal yang baru, dengan perubahan-perubahan itu. Kalau enggak, kita akan drop terus.